Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Listiani dengan NIM 2321011024 dari kelas TIF RP 23F. Di sini saya akan menunjukkan praktikum fragmentasi dan juga replikasi. Yang pertama adalah fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi adalah teknik dalam basis data terdistribusi untuk membagi sebuah tabel menjadi beberapa bagian atau fragmen yang masing-masing bisa disimpan di lokasi berbeda. Untuk fragmentasi ini dibagi menjadi dua, ada fragmentasi horizontal dan juga fragmentasi vertikal. Yang pertama adalah fragmentasi horizontal, yaitu membagi tabel berdasarkan baris atau record. Setiap fragmen berisi subset dari baris tabel sesuai dengan kondisi tertentu. Sedangkan fragmentasi vertikal membagi tabel berdasarkan kolom atau atribut. Setiap fragmen berisi subset kolom dari tabel, biasanya dengan menyertakan kunci utama untuk integritas data. Baik, langsung saja di sini saya akan memulai praktikumnya. Yang pertama, di sini dipastikan bahwa pada SAMPP bagian MySQL-nya itu sudah di start. Kemudian kita masuk ke CMD dan kita change directory ke si SAMPP MySQL bit, kemudian MySQL min urut. Selanjutnya di sini saya akan membuat database baru, create database. Untuk namanya DB terdistribusi. Kemudian saya gunakan use DB terdistribusi. Selanjutnya saya akan membuat tabel create table mahasiswa. Yang pertama ada NIM. Untuk tipe datanya integer primary key. Kemudian nama menggunakan tipe data varchar sebanyak 50 karakter. Selanjutnya prodi. Menggunakan tipe data varchar juga sebanyak 20 karakter. Dan yang terakhir alamat. Tipe data varchar sebanyak 100 karakter. Baik, di sini saya sudah berhasil membuat database baru dengan nama DB terdistribusi, kemudian membuat tabel mahasiswa. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan data ke dalam tabel mahasiswa tersebut. Di sini insert into mahasiswa values, insert into mahasiswa values,
Untuk NIM-nya 232101024. Kemudian namanya Listiani, jurusannya atau prodi TIF, dan alamatnya di Jakarta. Selanjutnya saya memasukkan data yang kedua, NIM-nya 017, untuk namanya Tina Karisa, kemudian jurusannya TI, untuk alamatnya di Bandung. Baik, untuk data yang ketiga di sini NIM-nya 022, untuk namanya Dina, dengan prodinya TIF, alamatnya Surabaya. Selanjutnya 006, untuk namanya Lia, jurusannya TI, alamatnya di Jogja. Dan yang terakhir, karena di sini saya menginputkan 5 data, namanya Ratna Komaladewi, jurusannya TIF, alamatnya di Depok. Di sini titik koma kemudian enter. Nah, di sini saya akan masuk ke fragmentasi horizontal berdasarkan prodi. Untuk fragmen 1, mahasiswa TIF disimpan di Jakarta misalnya. Create table mahasiswa TIF as select all from mahasiswa where prodi sama dengan TIF, kemudian titik koma. Kemudian untuk fragmen 2, mahasiswa TI disimpan di Bandung misalnya. Create table mahasiswa TI as select all from mahasiswa where prodi sama dengan TI. Baik, sekarang kita tampilkan select all from mahasiswa TIF kemudian select all from mahasiswa TI.
Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk fragmentasi horizontal ini ditampilkan data per baris. Jadi dapat difilter berdasarkan prodi. Ada yang prodi TIF dan juga prodi TI. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan fragmentasi vertikal berdasarkan kolom. Untuk fragmen 1, data identitas mahasiswa, dan fragmen 2-nya itu data akademik dan alamat. Baik, langsung saja di sini. Create table mahasiswa identitas as select name dan nama from mahasiswa. Kemudian yang kedua, create table mahasiswa akademik. As di sini select name prodi dan alamat. Kemudian saya akan tampilkan select all from mahasiswa identitas dan select all from mahasiswa akademik. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ditampilkan data berdasarkan kolom. Untuk yang pertama itu menampilkan identitas dari mahasiswa yang terdiri dari NIM dan juga nama. Sementara yang kedua itu menampilkan kolom mengenai akademik dari mahasiswa yang terdiri dari NIM, prodi, alamat. Jadi sekali lagi, untuk fragmentasi horizontal itu berdasarkan baris dan fragmentasi vertikal itu berdasarkan kolom. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan praktikum mengenai replikasi. Sebelumnya, replikasi itu sendiri merupakan proses membuat salinan data atau data copy di beberapa lokasi berbeda untuk meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan akses lokal terhadap data. Replikasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu replikasi sinkron dan juga replikasi asinkron. Untuk replikasi sinkron itu sendiri merupakan perubahan data di satu lokasi langsung disalin ke semua lokasi lainnya secara real time. Cocok untuk sistem perbankan atau keuangan yang membutuhkan konsistensi tinggi. Sementara untuk replikasi asinkron itu merupakan perubahan data di satu lokasi, tidak langsung disalin, melainkan dilakukan secara berkala. Cocok untuk sistem dengan koneksi jaringan terbatas atau tidak terlalu sensitif terhadap waktu sinkronisasi, misalnya sistem informasi geografis. Baik, langsung saja di sini saya masuk ke praktikum replikasi. Pertama di sini saya akan membuat tabel baru. Create table. Di sini saya mengambil contohnya itu adalah dari rumah sakit. Di sini saya membuat tabel pasien. Create table pasien. Kemudian untuk atributnya ada ID dengan tipe data varchar sebanyak 10 karakter
dan disetting sebagai primary key. Selanjutnya ada nama, menggunakan tipe data varchar juga sebanyak 50 karakter, dan diagnosa. Varchar 100. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan data ke dalam tabel pasien. Insert into patient, values, kita enter saja. Di sini yang pertama itu untuk ID-nya P001, kemudian namanya Andi, dan keluhannya itu demam, diagnosanya demam. Selanjutnya P002, di sini nama pasiennya itu Bella, kemudian diagnosanya itu flu. Dan yang terakhir, sini saya menginputkan 3 data. Charlie, diagnosanya batuk. Di sini titik koma. Nah, baik. Di sini saya telah berhasil untuk membuat tabel baru, yaitu tabel pasien, dan juga menginputkan 3 data. Selanjutnya di sini saya akan melakukan simulasi replikasi sinkron atau salinan langsung. Yang pertama di sini adalah replikasi ke server cabang secara sinkron. Create table pasien cabang sinkron as create table pasien cabang sinkron as select all from pasien titik koma. Kemudian di sini saya akan update diagnosa, update pasien, set diagnosa sama dengan demam tinggi. Pada ID P001. Update pasien, set diagnosa demam tinggi where ID P001. Kemudian simulasikan sinkronisasi, langsung disalin ulang. Delete from pasien cabang sinkron. Delete from pasien cabang sinkron. Kemudian insert into pasien cabang sinkron.
select all from patient. Select all from pasien cabang sinkron. Nah, di sini ditampilkan untuk ID yang pertama itu diagnosanya menjadi demam tinggi. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi replikasi asinkron atau tertunda. Yang pertama di sini replikasi ke server cabang dengan delay. Create table pasien cabang asinkron. Pass select all from patient. Kemudian saya akan melakukan update di pusat. Update pasien set diagnosa sama dengan pneumonia. Where ID-nya sama dengan P002. Di sini tabel cabang belum disinkronisasi atau masih diagnosa lama. Select all from pasien cabang asinkron. Kemudian simulasikan sinkronisasi setelah waktu tertentu. Delete from pasien cabang asinkron. Dan insert into pasien cabang asinkron. Select all from pasien. Select all from pasien cabang asinkron. Nah, baru di sini ditampilkan diagnosa terbaru dengan ID P002 setelah tadi ada delay terlebih dahulu. Nah, jadi itu perbedaan dari replikasi sinkron dan juga asinkron. Demikian untuk
praktikum dari fragmentasi dan juga replikasi yang saya buat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.